Banyak orang mengatakan kalau di media sosial itu siapapun bebas berekspresi, bebas mengkritik. Itulah kenapa banyak orang yang menyelewengkan media sosial. Kebanyakan orang tidak berpikir cerdas menggunakan media sosial. Sebenarnya, kalau kita memaksimalkan media, maka akan memberi dampak yang positif juga. Asas undang-undang ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. True, helpful, illegal, necessary, kind dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Konsep berpikir cerdas dalam bersosmed. Is it true? Is it helpful? Is it illegal? Is it necessary? Is it kind? Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagi adalah benar? Banyak informasi yang beredar merupakan hoax, bohong, atau sudah disunting oleh banyak tangan. Kita harus mampu menelaah kebenaran isi media sosial. Misalnya, dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya, seperti situs berita, ensiklopedia, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kita juga sebaiknya tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan ketika memiliki mutual friend, tidak semua profil dapat dipercaya. Teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya. Sadari adanya hak cipta. Kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto. Tanyakan kembali apakah simpunya sudah setuju. Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang ingin diunggah ke media sosial. Misalnya, kredit foto, seperti nama, sumber, nama situs, buku penulis. Mintalah izin di media sosial dengan cara menulis di komentar atau mengirimkan pesan pribadi. Ketahui juga bahwa ada yang dikategorikan termasuk dalam konten ilegal atau melawan hukum. Contohnya konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, hingga ancaman atau intimidasi. Kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Mari kita berpikir lagi, sedemikian perlukah kita mengunggah komen tersebut? Buatlah skala prioritas. Perlukah konten tersebut dimuat? Dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi konten ini? Jika kurang dari 5, mari pikirkan ulang keputusannya. Ingatlah selalu bahwa apapun yang diunggah ke media sosial akan tetap berada di sana. Jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat. Apa gunanya kita memposting konten yang akhirnya hanya mencederai perasaan orang lain? Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Hidup terlalu pendek untuk kita habiskan saling menyakiti. Sadari, media, jaga keamanan akun, membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak, dan mengubahnya secara berkala. Sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Contoh bagi yang memiliki hobi fotografi atau membuat video dapat menggunakan media sosial, Instagram, dan YouTube. Atau Anda yang memiliki akun bisnis dapat membuat fanspage di Facebook. Apabila kebiasaan itu sekedar melihat,
laman home media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sulit dihilangkan, cobalah abaikan waktu luang singkat, seperti ketika berada di kendaraan umum atau menunggu antrean untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan menghabiskan waktu luang tersebut, Anda bisa tetap mendapat informasi terkini, tapi tidak kehilangan waktu Anda untuk aktivitas lain yang lebih penting. Supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial. Usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan produktif dengan penggunaan waktu kita. Kutipan dari Menkominfo, jika digunakan dengan benar, media sosial dan teknologi digital akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran saat berhadapan dengan media sosial. Terima kasih.